Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam hari ini untuk perkuliahan pendidikan kewarganegaraan, topik kita adalah tentang hak asasi manusia. Saya pikir ini merupakan suatu topik yang sangat menarik dan ini seringkali menjadi suatu perbincangan yang cukup serius dan seringkali menjadi suatu hal yang uh, sangat penting di berbagai negara, baik itu negara yang menganut paham demokratis maupun paham komunis dan juga paham agamis. Jadi masalah hak asasi manusia ini senantiasa akan menjadi topik perbincangan yang menarik. Oleh karena itulah maka dalam kesempatan kali ini ya kita akan lebih banyak mengupas tentang hak asasi manusia, baik itu secara internasional yang ada di berbagai belahan dunia maupun yang ada di negara kita. Ya. Oke, yang pertama-tama kita harus memahami bahwa hak asasi manusia atau yang biasa disingkat sebagai HAM adalah hak-hak yang secara inherent melekat dalam diri manusia. Inherent itu artinya melekat. Jadi kalau inherent melekat dalam diri manusia, pasti melekat-melekat. Jadi cukup sebenarnya hak asasi manusia adalah hak yang secara inherent ya, terdapat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Jadi tidak dapat dikatakan manusia kalau dia tidak mempunyai hak asasi. Karena hak asasi itu adalah suatu hak yang dikatakan bersumber langsung sebagai pemberian dari Tuhan Sang Pencipta. Bukan hak yang diberikan oleh negara. Ya, bukan hak yang diberikan oleh karena suatu status. Kita tahu bahwa ada hak yang karena jabatan maka seseorang memiliki hak tertentu. Misalnya seorang kepala negara, ya, dalam kapasitasnya sebagai pemimpin suatu negara, maka dia berhak untuk mengatur negara tersebut, menjalankan ide-idenya, menjalankan program-program. Ya, kemudian juga kalau seorang itu menjadi bendahara, maka hak itu lahir dari status dia sebagai bendahara, yaitu untuk menyimpan dan mengelola keuangan. Ya. Hak yang muncul dari status juga seperti suami istri, di mana karena statusnya sebagai suami maupun sebagai istri, maka mereka memiliki hak tertentu yang lahir dari statusnya tersebut. Nah, sementara yang namanya hak asasi manusia itu bukanlah hak yang diberikan oleh manusia, bukan hak yang muncul karena jabatan, bukan hak yang muncul karena status, tapi secara otomatis begitu seseorang itu lahir sebagai manusia, maka dia memiliki hak sebagai memiliki hak asasi manusia. Oleh karena itulah dikatakan tadi oleh Jane Anderson bahwa tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Ya. Kalau binatang dia tidak mikirin hak asasi, ya. Makanya meskipun badannya besar seperti kerbau, seperti gajah, dia tetap bisa diperbudak oleh manusia karena dia tidak punya hak. Sementara manusia memiliki hak asasi. Ya, pengertiannya HAM itu adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk dari Tuhan, makhluk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Dan itu merupakan anugerahnya, anugerah yang diberikan secara langsung oleh Tuhan Sang Pencipta kepada setiap manusia. Oleh karena itu dia harus merupakan sesuatu yang wajib dihormati, wajib dijunjung tinggi, dan oleh sebab itu wajib dilindungi oleh negara, oleh hukum, oleh pemerintah, dan oleh setiap orang. Ya.
Oleh karena itulah maka ketika kita berbicara tentang hak asasi manusia, berarti kita berbicara tentang hak kita sebagai manusia yang mendapatkan perlindungan hukum oleh negara dan juga oleh seluruh masyarakat. Ya, karena itu merupakan kehormatan serta merupakan harkat dan harga diri kita sebagai manusia. Ya. Hal tersebut dicantumkan di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Ya. Jadi di dalam undang-undang tersebut sudah diatur bahwa untuk orang Indonesia itu ada ketentuan tentang hak asasi sebagai warga negara. Maka ketika kita bicara tentang pendidikan kewarganegaraan, berarti kita harus memahami hak asasi manusia kita sebagai warga negara di Republik Indonesia itu seperti apa. Ya. Kemudian ada beberapa ciri, ada beberapa karakteristik, ada beberapa indikator yang menjadi sesuatu itu disebut sebagai suatu HAM, suatu hak asasi manusia. HAM itu merupakan hak alamiah. Hak alamiah artinya diberikan oleh secara alamiah, diberikan oleh Sang Pencipta yang melekat dalam diri setiap manusia. Berarti setiap orang yang dinamakan manusia, sejak dia lahir ke dunia, dia sudah menyandang hak asasi. Ya. Jadi secara otomatis kita semua, karena kita memiliki harga diri, memiliki harkat, baik sebagai manusia maupun sebagai warga negara, warga masyarakat, itu kita memiliki hak yang harus kita pertahankan dan harus dihormati oleh orang lain. Tidak ada seorang pun yang boleh merampas hak asasi manusia tersebut. Karena itu berarti suatu penjajahan yang oleh Undang-Undang Dasar 45 disebutkan sebagai suatu hal yang tidak sesuatu hal yang bertentangan dengan kemanusiaan. Ya, oleh karena itulah pelanggaran hak asasi manusia itu menjadi suatu hal yang diperjuangkan, baik itu di negara yang menganut asas demokrasi maupun negara-negara lain seperti negara-negara yang menganut asas atau menganut paham komunisme, menganut paham religius, ya termasuk kita yang menganut paham Pancasila. Ya. HAM ini merupakan instrumen. Instrumen artinya suatu alat ya, untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaannya yang berkembang. Ya, oleh karena itulah maka tidak ada seorang pun yang akan membiarkan hak-haknya sebagai manusia itu dilanggar oleh orang lain. Pelanggaran terhadap hal itu tentu saja harus ditentang, harus dilawan, sehingga meskipun kita harus mengorbankan nyawa sendiri, itu kita akan mati sebagai satu hal yang terhormat jika kita memang melakukannya dalam rangka membela hak asasi manusia kita. Oke, hak asasi manusia ini ya merupakan suatu hal yang sangat penting untuk kita ketahui ya sebagai seorang mahasiswa. Ada beberapa kategori ya. Yang pertama hak-hak sipil dan hak politik. Jadi seorang manusia, seorang warga negara, dia memiliki hak sebagai warga negara, sebagai penduduk sipil, untuk dia bisa berkiprah di bidang politik. Artinya Anda, saya, kita semua itu punya hak sebagai orang-orang sipil yang berhak untuk ikut serta di dalam politik. Jadi kalau misalnya kita ikut serta dalam suatu pemilihan umum, baik untuk memilih maupun untuk dipilih, maupun untuk membicarakan, maupun untuk berkumpul dengan partai, maupun untuk berserikat, maupun untuk ikut kampanye, sebenarnya itu adalah hak asasi manusia yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Oleh karena itulah menjadi aneh ya kalau misalnya dalam suatu masa kampanye orang yang mendukung satu capres kemudian dimusuhi oleh capres lain, oleh pendukung capres lain.
tahun 2019 saya pernah mengalami itu, ya. Banyak teman-teman saya maupun mahasiswa yang waktu itu ya saya sebut saja langsung mendukung Prabowo, gitu ya. Sementara saya jujur saja saya mendukung Pak Jokowi. Nah, terus kemudian mereka pada memusuhi saya. Ya, dikatakan macam-macam lah. Sekarang kasarnya udah berubah katanya. Karena saya dulu kan termasuk orang yang tegas ya. Nah, terus kemudian sekarang kok membela pemerintah. Kalau dulu seolah-olah bersimpangan dengan kebijakan pemerintah, kok sekarang mendukung pemerintah. Berarti kasarnya sekarang udah berubah. Itu kata teman-teman saya yang seumuran. Jadi mereka menyebutnya Kak ataupun nama saja. Sementara kata mahasiswa ya berarti si Abah ini adalah anteknya pemerintah gitu. Mereka memusuhi saya. Saya katakan, loh kamu memilih Prabowo boleh, masa saya milih Jokowi nggak boleh? Alasannya apa? Ya kan? Kenapa nggak boleh? Kan kita dalam berdemokrasi yang merupakan hak asasi manusia saya dong untuk memilih siapapun juga. Mari kita belajar berdemokrasi secara dewasa, secara baik, ya. Silahkan kita mau mendukung siapapun, dan tidak perlu karena dukungan itu kita menjadi saling caci maki, karena menjadi hak alami saya, hak asasi manusia saya untuk mendukung siapapun yang memang saya anggap cocok program-programnya dengan visi saya selaku pribadi. Ya kalau kebetulan Pak Jokowi yang lebih cocok sama saya, ya kenapa kamu marahi saya? Kenapa kamu memusuhi saya? Lalu kamu mengatakan saya begini dan begitu? Ya kamu aja boleh, masa saya nggak boleh? Jadi secara keluarga negaraan kita memiliki hak sipil dan juga hak untuk berpolitik. Nah, kita tahu bahwa dalam Undang-Undang Dasar 45 juga disebutkan pasal 28 ya, bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul untuk mengeluarkan pendapat ya baik lisan maupun tulisan itu dijamin oleh undang-undang. Jadi kalau misalnya saya mendukung Jokowi, salahnya di mana? Kan kamu juga mendukung Prabowo, saya nggak ada masalah, silakan aja kan gitu. Nah, nggak perlulah kita jadi saling benci, apalagi kemudian seolah-olah saling mengkafirkan. Apa hubungannya? Ya, capres dengan kemudian masalah agama, Prabowo maupun Jokowi kan sama-sama Islam, ya. Lalu kan katanya Jokowi itu kan terindikasi PKI, itu kan kata kamu. Ya, kamu udah membuktikan belum? Oh, seenaknya aja mengatakan bahwa terindikasi PKI dan sebagainya. Kita lihat sejarah masing-masing. Ya, Prabowo itu bagaimana? Kalau saya katakan Prabowo juga punya cacat sejarah pada waktu reformasi, dia dengan pasukan lawarnya kan juga berdosa terhadap para mahasiswa kan gitu. Jadi jangan kita dalam suatu uh, pesta demokrasi saling menjelekkan, saling memusuhi. Saya katakan di bawah ini kita berantem, yang di atas kan akur-akur aja. Nah, buktinya begitu selesai pemilu Pak Jokowi menang, lalu kemudian Pak Prabowo jadi menteri. Kenapa Pak Prabowo mau jadi menteri? Karena beliau nggak mau bangsa Indonesia tetap pecah menjadi cebong dan kampret. Ya kan, pemimpin-pemimpin itu maunya kita bersatu after pemilu. Ya kenapa jadi kita yang berketerusan sampai sekarang masih aja saling mengkafirkan, saling mengatai, saling memusuhi, saling membenci, hate speech, kemudian saling memfitnah. Emang dapat untung apaan? Ya kan? Ya, pesta adalah pesta gitu. Kita jangan sampai mabuk kalau lagi pesta. Kan gitu dalam lagu saya kan. Ya boleh makan, boleh minum, tapi jangan sampai mabuk. Besok kerja lagi kita nih gitu kan. Coba kalau sampai kita kemudian hancur-hancuran, yang rugi kita sendiri. Pemimpin mah tetap aja. Coba banyak contoh kan ketika kemudian terjadi pertempuran, terjadi perseteruan antara rakyat dengan rakyat. Begitu mati emang nggak ada pemimpin yang mau ngejenguk. Mana ada yang mau takziah, mana ada yang mau ikut baca ini Yasin. Malah yang ada dibilang apa, saya nggak kenal dia, aduh bisa banget. Dibelain mati-matiin ya, kemudian malah nggak diaku, sian deh lu, kan gitu ya. Nah, jadi ini kita harus waspada, kita harus hati-hati, kita harus dewasa di dalam berpolitik. Setiap 5 tahun kan itu akan bergulir lagi. Besoknya akan ada beberapa kandidat nih. Ada Anies Baswedan kalau jadi, kemudian ada Ganjar kalau memang didukung PDIP, kemudian ada Erlangga kalau memang Golkar mencalonkan, ada juga Prabowo yang udah pasti memang Gerindra mencalonkan. Itu kan semua masih cair ya. Ngapain kita yang kagak
ada urusan apa-apa kemudian fanatik-fanatikan gitu. Kalau kita berantem akhirnya sama tetangga jadi akur. Gara-gara beda capres laki bini bisa bercerai. Nggak lucu amat. Ada tuh kayak gitu tuh. Jangan-jangan Laura dulu putus pacarnya karena dibela salah satu tuh, akhirnya diputusin sama pacarnya. Ya wah kita bersimpang jalan gitu kan. Kita bersimpang jalan beda politik. Udahlah kau dengan pilihanmu, aku dengan pilihanku. Wassalam. Jangan gitu. Mau ngapain kayak gitu ya? Mending kamu kenal Jokowi, mending kamu kenal Prabowo, kenal juga dari apa dari medsos maupun dari televisi, ya kan? Emang pernah ketemu langsung? Enggak juga sih. Ketemu langsung gak jauh-jauh kan? Ya kan? Paling bisa udah ada gitu doang. Nah, bangga cuma dada doang. Malah jasa sih kata Tangerang. Oke, ya kemudian selain hak-hak sipil dan politik, juga HAM itu meliputi hak ekonomi. Hak ekonomi artinya Anda punya hak, kita semua punya hak untuk melakukan aktivitas berusaha di bidang ekonomi. Jadi nggak boleh ada aktivitas ekonomi yang kemudian menguasai hajat hidup orang banyak untuk dia sendiri. Makanya kemudian di dalam Undang-Undang 145 hajat hidup orang banyak bidang usahanya itu dikuasai oleh negara. Kenapa? Itu melanggar hak asasi manusia kalau dikuasai oleh satu dua orang, ya kan? Karena semua orang berhak untuk mencapai kesejahteraan dengan aktivitasnya di bidang ekonomi. Nah, kemudian di dalam bidang sosial juga demikian. Artinya kita berhaklah untuk bermasyarakat, untuk berserikat, untuk berkumpul, masuk organisasi. Tentunya masuk organisasi yang benar, bukan masuk organisasi yang terlarang seperti PKI. Ngapain itu bicara penyakit aja. Masuk organisasi teroris gitu ya, masuk geng motor ya, masuk geng-geng seperti itu kan ya, walaupun itu hak asasi manusia, tapi kan gerakannya membahayakan orang lain. Ya kan, boleh saja masuk geng motor, teman ya geng motor untuk touring gitu boleh, piknik. Tapi geng motor bukannya kebut-kebutan di jalan kemudian membahayakan lalu lintas, tidak. Karena yang namanya hak asasi manusia kita punya, juga kan ada hak asasi manusia orang lain. Apa yang kita perjuangkan untuk kita ya tidak boleh dong dengan melanggar orang lain punya, kan gitu kan. Ya, kita bebas memilih Prabowo, tapi nggak boleh dong menindas orang lain yang memilih Jokowi. Sebaliknya orang yang memilih Jokowi tidak boleh menindas orang yang memilih Prabowo. Ya masing-masing, gitu kan. Jadi secara sosial Anda berhak untuk ikut apapun juga sepanjang memang tidak keluar dari koridor hukum. Kalau mau ikut sosial ya apa masyarakat, apa organisasi keagamaan, organisasi kesenian, ya organisasi apalagi kebudayaan dan sebagainya boleh sepanjang pelaksanaannya tidak merugikan apa orang lain. Boleh masuk organisasi, jangan organisasi yang melanggar HAM juga. Gitu. Oke, di samping itu juga ada apa hak-hak yang disebut sebagai hak solidaritas. Hak solidaritas itu adalah hak untuk merasa bersama dengan orang lain yang kita anggap sebagai satu paham, satu visi, satu pendapat dengan kita. Maka kemudian Anda boleh bergabung dengan orang-orang yang sama-sama pendukung, katakanlah besok pendukung Ganjar, sama-sama dengan pendukung Anies Baswedan, itu serah karepmu dewek. Jadi orang lain nggak boleh sembarangan kemudian melanggar hak-hak tersebut ya. Nah, jadi semuanya itu apa, tiga kategori yang ada di dalam HAM. Yang pertama tadi hak-hak sipil dan politik ya. Nah, itu diatur dalam beberapa pasal Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan dalam Kovenan Internasional mengenai hak-hak sipil dan politik. Artinya secara internasional hak untuk hidup secara damai dalam masyarakat sipil maupun untuk melakukan aktivitas di politik itu secara internasional ada dalam Declaration of Human Rights ya, deklarasi hak asasi manusia. Kemudian hak ekonomi, sosial dan budaya itu juga diatur di dalam beberapa pasal yang ada dalam apa namanya Deklarasi
umum tentang universal hak asasi manusia tadi ya, dan secara khusus dalam Kovenant Internasional mengenai hak ekonomi, sosial, dan budaya. Jadi ada suatu kovenant atau suatu perjanjian internasional, suatu charta, suatu piagam yang mengakui bahwa setiap manusia itu memiliki hak untuk berkiprah di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Kemudian yang ketiga yaitu hak solidaritas juga, kita berarti berhak untuk perdamaian. Hidup dalam kedamaian itu hak kita, ya, bukan orang lain kemudian yang merasa jadi penjaga kita, menjadi penjaga keamanan kita, lalu kemudian malah mengekang kita. Ya, tidak boleh ya. Juga hak untuk hidup dalam lingkungan yang baik ya. Kemudian juga dalam kegiatan pembangunan gitu. Kita punya hak untuk melakukan solidaritas terhadap sesama umat manusia. Hal ini tercantum dalam resolusi Majelis Umum PBB tahun 1986 dan juga deklarasi tentang hak asasi manusia sedunia yang dideklarasikan di Wina tahun 1993. Apa prinsip-prinsipnya sih dari HAM itu, pelaksanaan HAM itu prinsipnya apa? Yang pertama ya, pelaksanaan HAM itu mempertimbangkan kekhususan nasional dan regional serta berbagai latar belakang sejarah, budaya, dan agama. Artinya HAM itu kan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain berbeda-beda. Ya, jadi tidak boleh ada suatu HAM yang dipaksakan untuk berlaku secara universal untuk seluruh dunia, tidak bisa. Artinya HAM menurut negara barat dengan HAM menurut Indonesia kan beda. Ya kan, HAM di negara barat misalnya orang punya hak untuk melakukan riset, ya kan, itu merupakan kebebasan mereka. Tapi kalau kita di sini kan tidak bisa kayak gitu. Ya, jadi tidak bisa kita tuh kemudian mengharuskan bahwa orang Indonesia juga harus riset. Ya, tidak boleh lah, karena nilai-nilai budaya yang dianut tentu berbeda. Ya, mereka di sana silakan saja sesuai dengan HAM mereka, tapi kita di sini ya sesuaikan dengan kultur kita sendiri. Ya, karena ada kekhususan secara nasional, baik itu regional maupun berlatar belakang sejarah dari masing-masing. Ya, apalagi kemudian budaya dan agamanya gitu. Kemudian juga ya secara universal yang namanya HAM itu berlaku bagi semua orang, apapun jenis kelaminnya, tidak mengenal gender, statusnya, agamanya, suku bangsanya, atau kebangsaannya. Nah, berarti apakah kemudian yang namanya masyarakat itu terkait dengan gender berarti punya HAM untuk mengubah gendernya? Nah, ini pertanyaan menarik nih, ya. Boleh nggak kita di Indonesia itu mengubah gender kita? Ya, Muhammad Anas tiba-tiba pengen jadi pengikut Cinta Luna misalnya gitu. Tiba-tiba pengen operasi kelamin gitu. Nah, ini kan hak asasi saya gitu ya. Badan-badan saya, duit-duit saya gitu kan. Yang dioperasi saya sendiri, kenapa jadi kalian ribut? Nah, kira-kira yang seperti itu benar-benar HAM atau bisa nggak diterapkan di Indonesia? Gimana Laura? HAM Anas untuk mengubah kelaminnya menjadi perempuan, boleh nggak? Kalau dari pola pikir yang liberal ya Abah ya, pola pikir yang maksudnya duniawi gitu, itu sah-sah aja sih, maksudnya punya maksudnya hak-hak dia gitu kan, keputusan pribadi gitu kan. Tapi kalau misalnya balik lagi soal agama ya nggak boleh gitu. Jadi tergantung kita kalau misalnya pahamnya lebih ke liberalisme atau ke luar negeri misalnya nggak berpacu pada agama itu sah gitu. Tapi kalau misalnya kita kan nggak bisa, kita kan negara Islam, maksudnya negara yang memiliki agama gitu, dan sebagian besarnya itu agama kita kan agama Muslim yang melarang umatnya itu untuk merubah gendernya gitu, untuk mengubah kodratnya gitu, Bah. Gimana kalau menurut Taudin? Teman kamu sih Anas pengen berubah gender, gimana menurut kamu?
Dia bilang ini menurut kan saya hak mah asasi saya. yang Ya. benar kata Ci Laura, Pak. Jadi kalau misalkan di sekelilingnya kulturnya keagamaan, pasti ada yang melarangnya gitu, Pak. Orang sekitar juga pasti akan ada yang mencoba untuk melarangnya gitu. Kalau misalkan dia nggak mau, itu dia hak yang diberikan dia, pasti akan yang namanya diri sendiri dia ini, Bah. Kenapa? Ini apaan? Kalau misalkan diri sendiri dia membolehkan, berarti dia ngeliat kultur dari luar negerinya, Bah. Oke, saya katakan tadi bahwa yang namanya pelaksanaan hak asasi manusia itu tidak boleh seseorang menjalankannya dengan melanggar hak asasi manusia lain, kan gitu kan? Ya, apalagi kemudian diikat dengan nilai budaya maupun nilai agama. Anas katakanlah punya pribadi sendiri. Oke, saya mau ubah, itu hak asasi manusia saya. Tapi ingat, you are not alone, kata Michael Jackson. Kamu kan nggak sendirian. Ada orang tua, ada kakak, ada adik, ada saudara, ada kakek, ada nenek, dan lain-lain, ada masyarakat. Kalau misalnya kita memaksakan kehendak kita untuk mengubah gender kita menjadi yang lain, apakah yang lain tidak terluka? Ya kan? Nanti kan orang tua, aduh malu masa punya anak jadi seperti itu, mimpi apa semalam? Oh, kamu dulu ngidam apa? Kok anak saya jadi begini? Anak kita jadi begini semua, kata bapaknya. Ya, amit-amit, kata saudara-saudara. Gimana? Ya kan kalau yang pada ngerubah gender kayak gitu, dia kayak broken home gitu, Bah. Soalnya hari ini sih emang punya temen ya, temen dari ke temen gitu, dia punya ya kayak dari cewek terus kayak ke cowok, terus cowok dari ke cewek. Rata-rata terus bisa begini, ternyata ya gitu masalah keluarga lah, dia nggak dapet kasih sayang ini. Terus kayak misalnya dia jadi main sama cewek terus, jadi dia kayak berubah gender gitu. gender mah nggak berubah kali. Kalau gender berubah itu kan dia demokrasi. Tingkah lakunya aja yang berubah ya. Yang perempuan jadi tomboy, yang laki jadi bences gitu kan istilahnya ya. Tapi artinya apa iya benar itu timbul karena dia itu berhubungan? Enggak semua. Saya kembalikan tadi ke kasus yang saya katakan tadi. Kalau misal seseorang ingin merubah gendernya, ya kan dia menyangkut juga hak asasi orang-orang sekelilingnya untuk hidup damai, untuk tidak tercemar, untuk hidup tidak dipermalukan, kan itu kan. Jadi kalau keluarganya merasa dipermalukan, tentu mereka akan terluka kalau kita memaksakan kehendak kita untuk transgender. Tetapi seandainya memang masyarakat kita kemudian mengizinkan, contohnya masyarakat di Thailand, kan transgender itu udah biasa, nggak ada masalah. Nongkoy itu nikah dengan cowok, kemudian orang tuanya merestui. Berarti kan tidak ada yang ini ya, tidak ada yang merasa dilukai. Ya berarti yang masalah transgender HAM atau bukan antara Indonesia dan Thailand beda.